Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia hanya dapat terwujud jika setiap warga negara menjalankan kewajibannya dengan jujur, termasuk dalam membayar pajak. Ketika kejujuran diabaikan dan manipulasi mengambil alih, bukan hanya aturan yang dilanggar, tetapi nilai Pancasila sendiri terancam hilang. Drama ini menunjukkan betapa pentingnya integritas, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap hukum dalam pelaporan pajak sebagai wujud nyata pengamalan nilai-nilai Pancasila. Happy watching! Oke, jadi hari ini saya sengaja nyuruh kalian untuk meeting sama saya karena tadi saya udah minta laporan keuangan perusahaan kita. Saya mau lihat sih perbandingan untuk sementara laporan kita tahun ini sama yang tahun lalu. Jadi yang saya lihat sih penjualan kita masih kurang. Saya kepingin bahwasanya target kita itu bisa 35% lebih tinggi daripada tahun lalu. Baik Bu, target kenaikan laba 35% saya catat. Apakah ada arahan terkait pajak yang disentuh secara resmi Bu? Kalau menurut saya nggak usah terlalu detail sih. Kalau targetnya seperti itu, pajaknya bakalan gede Bu. Tapi kalau menurut saya, yang penting laporan kita terlihat bagus. Itu makanya kenapa kita punya staf pajak, ya kan? Supaya staf pajak kita ini bisa mengatur pajak kita itu supaya jangan terlalu tinggi. Gitu. Tapi kalau tidak sesuai aturan bisa beresiko. Saya rasa kalau misalnya selagi tetap profesional, harusnya tidak terlalu berisiko sih. Saya punya strategi Bu, biar pajak terlihat lebih wajar bahkan lebih kecil. Apa itu? Aman nggak? Aman, nanti kalau bermasalah ya kita rapikan lagi. Mungkin bisa kita coba. Pajak adalah kewajiban yang harus dibayar perusahaan kepada negara berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Dana pajak digunakan untuk pembangunan dan kebutuhan masyarakat. Data transaksi bulan ini hilang beberapa bagian, ada yang hapus manual. Mungkin sistemnya error. Nggak mungkin. Error biasanya 1 atau 2 transaksi, ini langsung 9. Waktunya juga banyak yang berubah. Ada diskon besar-besaran, tapi nggak ada alasannya. Ini mulai nggak masuk akal sih. Bu, iya ada apa? Ini ada laporan labanya naik drastis, tapi laporan pajaknya malah turun. Coba saya lihat dulu laporan kita. Kok makin nggak nyambung, Bu? Kalau ada lagi, kita pasti sulit untuk menjelaskan ini. Coba kamu cek notulen yang hasil meeting kita kemarin. Baik Bu, saya coba cek notulen apa sebelumnya dulu ya. Berdasarkan rapat sebelumnya, keputusan soal penghapusan transaksi tidak ada. Tapi kalau ditelusuri, ini tidak punya resahan sekali. Tapi saya tetap ingin bahwasanya target saya itu ya harus tercapai sesuai dengan kemarin yang meeting saya bilang. Tapi kalau kita kena audit, target nggak ada artinya lagi Bu. Tujuan pajak adalah untuk membantu pemerintah membiayai fasilitas umum, seperti jalan, sekolah, rumah sakit, keamanan dan pelayanan masyarakat. Maka laporan pajak harus sesuai data asli agar tidak merugikan pihak manapun. Oke, jadi saya sengaja panggil kalian semua kemari karena saya ingin membahas tentang apa yang kemarin disampaikan sama Jocelyn tentang penghapusan transaksi. Sekarang saya mau tanya sama kalian semua. Siapa yang melakukan penghapusan transaksi itu? Lebih baik jujur sekarang aja deh, daripada nanti masalahnya makin besar. Saya melakukan. Saya ingin terlihat berhasil, maaf. Sebenarnya salah saya juga sih Bu, karena kan saya juga ikut serta menyetujui hal ini. Kenapa kalian dari awal tuh nggak bilang sama saya? Karena dengan terjadinya kejadian penghapusan transaksi ini, itu bisa berakibat fatal dengan perusahaan saya. Saya nggak mau perusahaan saya itu kenapa-napa hanya karena kesalahan kalian. Hari ini saya terbitkan surat peringatan untuk kalian. Kamu buatkan surat peringatan untuk mereka. Saya takut rencana saya ditolak. Saya pikir ini membantu.
bisa perbaiki sekarang. Benar kata dia. Jadi saya tetap terbitkan surat peringatan itu untuk kalian. Nah, ini kita perbaiki dulu semuanya sampai benar-benar sesuai dengan laporan. Oke. Christine, Ya Bu, ini saya sudah lihat laporan kita yang terbaru setelah kejadian kemarin. Coba kamu tolong suruh Viola, Blaze sama Justin ke ruangan saya sekarang. ya Bu. Halo, Viola. Kamu, Grace sama Jocelyn sekarang datang ke ruangan Bu Direktur ya. Kami tunggu. Silakan duduk. Oke, jadi maaf mengganggu pekerjaan kalian, tapi ini memang saya panggil kalian kemari karena saya ingin membahas masalah perusahaan karena kemarin tuh ada kejadian. Nah, ini laporannya, coba kamu lihat dulu. Ini juga, ini punya kamu. Ini Oke, jadi gini, kemarin tuh ada kejadian yang dilakukan lah sama staf saya karena dia mau mengurangi pajak, jadinya dia menghapus transaksi, sehingga setelah ditelusuri sama bagian manajer, ternyata memang kesalahannya fatal. Jadi ini saya mau tanya pendapat kamu, Justin. Menurut kamu gimana ya kejadian ini? Kejadian ini mencakup penghapusan transaksi dan pelanggaran prosedur pajak. Ini merupakan pelanggaran yang serius. Kita harus segera melakukan audit internal secara menyeluruh. Seluruh divisi wajib mengikuti pelatihan kepatuhan pajak. Hal ini tidak boleh terulang kembali. Oke. Kalau gitu nanti pokoknya kamu list ke depannya kalau waktu rekrut orang untuk bekerja, cari yang memang sesuai dengan kriteria perusahaan kita aja deh. Baik. Terus saya mau minta tolong kamu Viola untuk awasi ini semua sampai selesai ya. Baik Bu, saya akan pantau sampai prosesnya selesai. Ini Bu, lampiran notulen rapat seluruhnya bisa dijadikan sebagai bahan dokumen pertimbangan audit. Baik Bu. Oke, itu aja sih yang mau saya bahas. Terima kasih untuk waktu kalian. Silakan kembali ke ruangan kalian. Baik Bu. Kejujuran dalam pelaporan pajak bukan hanya urusan angka, tetapi menunjukkan integritas perusahaan. Perusahaan yang jujur akan lebih dipercaya dan lebih aman untuk perkembangan jangka panjang. Saya sudah kembalikan data yang hilang. Lain kali jangan hapus datanya diam-diam ya. Tidak akan saya ulangi lagi. Saya akan periksa ulang semua fakturnya. Saya akan susun kembali semua laporan sesuai SOP. Yang penting kalau targetnya tercapai, asalkan kita harus jujur aja. Saya setuju sih, karena setelah saya pikir-pikir kayaknya lebih baik jujur. Yang penting perusahaan kita selamat. Christine, kamu panggil Devi sama Sabrina ke ruangan saya sekarang. Baik Bu.
dari Valen. Setelah saya lihat laporan keuangan ini udah berhasil diperbaiki, jadi saya mau mulai dari hari ini dan ke depannya itu saya nggak mau kejadian kayak kemarin itu terulang lagi. Semua keputusan harus dicatat secara transparan. Jangan ada yang disembunyikan. Maaf, saya belajar banyak. Terima kasih sudah memberi saya kesempatan untuk memperbaiki. Yang penting kita kerja aja dengan benar. Ya, baiklah. Pokoknya mulai dari hari ini kalian kerja yang benar. Kalau kalian kerja dengan benar, saya juga senang. Oke? Dalam menjalankan kegiatan ekonomi, kejujuran dan kepatuhan terhadap aturan harus diutamakan. Mengejar keuntungan tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan kewajiban sebagai warga negara, termasuk dalam melaporkan pajak. Integritas lebih penting daripada laba sesaat. Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu dan setiap perusahaan memiliki kewajiban untuk bersikap jujur, taat aturan, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya. Drama ini menunjukkan bahwa ketika seseorang mencoba mengambil jalan pintas melalui pengelakan pajak, bukan hanya perusahaan yang terancam, tetapi juga nilai-nilai dasar kehidupan bernegara ikut terganggu. Melalui cerita ini, kita dapat melihat betapa pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam dunia kerja. Nilai kejujuran mencerminkan sila ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang adil dan beradab, karena kejujuran adalah bentuk moral dan etika yang harus dijunjung tinggi. Kepatuhan terhadap aturan dan undang-undang menunjukkan pelaksanaan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, di mana pajak yang dibayar dengan benar akan digunakan untuk pembangunan dan kepentingan bersama. Pelaporan pajak yang jujur bukan sekadar kewajiban administrasi, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab sebagai warga negara. Dengan bersikap jujur, transparan, dan menaati hukum, kita ikut menjaga keadilan, ketertiban, serta kesejahteraan masyarakat. Drama ini mengingatkan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari tingginya angka laba, tetapi dari nilai moral dan integritas yang kita pegang. Pada akhirnya, kejujuran dan kepatuhan adalah dasar yang menguatkan bangsa dan menjadi cerminan perilaku warga negara yang berpancasila.